Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Arofah dari kelas Ekonomi 2020B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem moneter internasional. Pengertian dari sistem moneter internasional atau International Monetary System dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang yang lain. Jadi, sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Yang selanjutnya ada sejarah sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evaluasi. Yang pertama adalah bimetalisme. Bimetalisme adalah kebijakan moneter di mana nilai mata uang ini terkait dengan nilai dua logam, biasanya atau tidak selalu perak dan emas. Dalam sistem ini, nilai dari dua logam akan dihubungkan satu sama lain. Dengan kata lain, nilai perak akan dinyatakan dalam hal emas dan sebaliknya, dan baik logam dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada standar emas atau gold standard. Adalah sistem moneter di mana pemerintah mematok mata uang domestik ke emas. Di bawah sistem ini, nilai nominal uang Anda setara dengan emas yang akan Anda peroleh ketika menukarnya. Jadi, pemerintah sepakat untuk mengonversi uang kertas menjadi emas dalam jumlah tetap. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan berubah sesuai dengan persediaan emas di sebuah negara. Yang ketiga, ada interwar period tahun 1915 sampai 1944. Standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia Pertama, di mana negara-negara yang kalah, khususnya Jerman, Austria, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Contohnya, Jerman mengalami kenaikan indeks harga besar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Fluktuasi nilai mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menetapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh untung di pasar ekspor global. Yang keempat ada sistem Bretton Woods di tahun 1944 sampai 1976. Bretton Woods System adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan 3 institusi keuangan dunia, yaitu Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Sistem Bretton Woods dibentuk dalam rangka menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara ekonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional. Yang kelima ada rezim nilai tukar fleksibel atau mengembang terkendali. Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini, nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat, akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing.
pada periode ini telah menjadi 3 kali devaluasi, yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai uang real yang lebih baik. Yang selanjutnya ada sistem penetapan kurs valuta asing. Yang pertama, kurs tetap atau fixed exchange rate. Kurs tetap adalah nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan besarnya oleh pemerintah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika berdasarkan standar emas. Artinya pemerintah menjamin mata uangnya dengan emas. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan Rp8.000 sama dengan 1 dolar Amerika. Jika dalam perjalanannya penetapan kurs tetap mengalami masalah, misalnya terjadi fluktuasi penawaran maupun permintaan yang cukup tinggi, maka pemerintah bisa mengendalikannya dengan membeli atau menjual kurs mata uang yang berada dalam devisa negara untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan kembali ke kurs tetapnya. Dalam kurs tetap ini, Bank Sentral melakukan intervensi aktif di pasar falas dalam penetapan nilai tukar. Kelebihan dari sistem kurs ini adalah nilai tukar mata uang akan stabil, akan tetapi kelemahannya pemerintah harus menyediakan cadangan devisa atau emas yang cukup besar untuk menjaminnya. Yang kedua, ada kurs mengembang atau fleksibel. Kurs mengembang adalah nilai kurs mata uang yang besarnya ditentukan oleh kekuatan pasar atau pemerintah dan penawaran mata uang asing. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik atau turun terhadap mata uang asing. Jika permintaan dalam negeri terhadap mata uang asing atau dolar Amerika naik, maka nilai dolar Amerika akan naik terhadap mata uang dalam negeri atau rupiah. Akan tetapi jika pemerintah atau yang membeli dolar Amerika turun, maka nilai dolar Amerika juga akan turun. Sedangkan apabila penawaran atau menjual mata uang asing atau dolar Amerika naik, maka akibatnya nilai dolar Amerika akan turun. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dalam sistem kurs mengembang, penentuan tinggi rendahnya kurs mata uang ditentukan oleh tinggi rendahnya permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Kelebihan dari sistem kurs ini adalah mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih baik dan neraca pembayaran suatu negara akan tetapi kelemahannya selisih kurs yang terjadi dalam pasar valuta akan mengurangi devisa karena memakai devisa untuk menutupi selisihnya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah mempengaruhi keseimbangan nilai tukar rupiah dalam berbagai aspek. Salah sedikit saja dapat membuat nilai uang turun. Yang kedua adalah inflasi. Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kurs Bank Indonesia adalah tingkat inflasi. Rumusnya adalah hubungan antara tingkat inflasi dengan kurs adalah negatif. Jadi, ketika ada inflasi yang tinggi, maka nilai mata uang atau kurs BI menjadi turun. Yang ketiga adalah ekspektasi. Ekspektasi juga dapat mempengaruhi nilai mata uang, karena pasar valuta asing akan terstimulus dengan cepat apabila ada informasi terkait dampak pada masa depan. Yang keempat, permintaan suku bunga berbagai negara. Bila suatu suku bunga di sebuah negara meningkat, maka akan terjadi peningkatan modal yang masuk pada negara tersebut.
dampaknya akan terjadi pada pasar valuta asing dan juga pasar uang. Pada saat melakukan aktivitas transaksi, bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga pasar modal nasional dan global dengan kriteria berdasarkan laba. Yang kelima, aktivitas neraca pembayaran. Bila neraca pembayaran suatu negara aktif dan menilai positif, maka akan mempengaruhi kurs BI secara positif. Yang keenam, tingkat pendapatan relatif. Tingkat pendapatan real yang diterima oleh masyarakat suatu negara akan mempengaruhi peningkatan ataupun pelemahan kurs mata uang asing. Apabila pendapatan real dalam negeri meningkat, maka demand terhadap mata uang asing biasanya meningkat. Hal ini akan mengakibatkan keterbatasan supply. Dan yang terakhir adalah kelemahan sistem moneter internasional. Ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas, yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap dan menstabilkan inflasi. Ketika sistem gold standar hancur, fungsi yang bernilai ini tidak bertahan lama dan dunia terjebak dalam rezim inflasi yang terus-menerus. Sistem moneter internasional saat ini tidak mengatur interdependensi atau saling mengait antara berbagai mata uang dan juga tidak menstabilkan harga. Alih-alih mengandalkan keseimbangan yang dihasilkan secara otomatis, Amerika Serikat terpaksa harus menampar mitra dagangnya yang mengancam layaknya musuh. Setelah revolusi di Eropa Timur dan hancurnya komunisme, kita tiba-tiba menjadi 10 negara baru yang masuk dalam sistem moneter internasional atau pecahan Uni Soviet. Seluruhnya dengan mata uang yang baru atau kebutuhan baru terhadap kebijakan mata uangnya. Sistem moneter seperti apa yang harus Michel Camdesus atau Managing Director IMF saat itu rekomendasikan kepada negeri-negeri baru itu? Jawabannya akan menjadi nyata sebelum tahun 1971. Masing-masing negara itu mesti menstabilkan mata uang terhadap dolar Amerika Serikat atau terhadap salah satu mata uang yang stabil yang berhadapan dengan dolar Amerika Serikat yang terkait dengan emas. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.